Salam sejahtera, shalom buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Tiba saat dimana kita akan membahas pekabaran firman Tuhan di hari yang ke-8 dari doa 100 hari. Dan sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan saat ini, saya undang untuk Bapak Ibu semua, mari kita berdoa meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang baik di surga, saat ini sebelum kami akan mempelajari firman-Mu, kami sangat membutuhkan kuasa-Mu Tuhan. Hadir di dalam hati kami lewat kuasa-Mu. Tinggal dan berdiamlah dikala kami akan mempelajari firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus ini akan menuntun kami untuk mengerti, memahami, bahkan kami boleh menghidupkan firman ini di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, di saat ini, tema yang sudah diberikan untuk doa 100 hari di hari ke-8 adalah bagaimana kita melihat dosa seperti melihat COVID-19. Ya, kalau kita berbicara tentang COVID-19, sementara lagi tenar di akhir-akhir ini dan membuat semua orang takut, panik, dan tidak bisa melakukan aktivitas. Semua di rumah. Kalau kita mau pergi ke pasar misalnya, pastinya yang kita buat di sana adalah kita harus menggunakan masker, menggunakan handskun, dan paling kurang kita juga menyiapkan antiseptik untuk terhindar dari virus ini. Dan kita tetap menjaga diri, jangan-jangan sampai kita terjangkit dengan virus ini, karena virus ini sangat berbahaya. Nah, pelajaran kita di hari ini menekankan bahwa seberapa besar virus ini merajalela. Nah, begitu pula kita akan melihat bagaimana dosa dia bisa merajalela dari zaman Adam sampai saat ini. Pelajaran kita di hari ini menekankan bahwa marilah kita melihat dosa seperti kita melihat virus corona. Bagaimana kita memperlakukan dosa sama seperti kita memperlakukan virus corona atau COVID-19 ini. Nah, saudara-saudara, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa yang membuat kita sampai kita tidak bisa memiliki kehidupan yang kekal kalau kita tidak bertobat. Olehnya itu, Yesus sebagai pencipta kita, Dia akan datang untuk menebus kita. Dan inkarnasi yang Dia buat adalah tujuan agar supaya Dia bisa menyelamatkan kita dari kejamnya dosa ini. Olehnya itu, Allah kita yang maha tahu, Allah kita yang luar biasa, Dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Mari kita lihat doa Raja Daud di dalam buku Mazmur pasal 139 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kenapa Raja Daud di dalam doanya, dia berkata, selidikilah aku ya Allah. Memberikan indikasi bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah yang luar biasa. Allah yang hebat. Dia adalah dokter. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Sebagaimana virus corona, jikalau seseorang tertular, maka kalau tidak ada yang menyelidikinya, pastinya tidak ada yang mengetahui bahwa seseorang itu tertular virus corona. Oleh sebab itu, ketika kita melihat ada di pelabuhan misalnya, di bandara misalnya, kalau ada penumpang yang turun, maka para medis
mereka langsung menggunakan alat yang sudah disiapkan untuk memeriksa suhu badan. Apakah suhu badannya itu di atas normal ataukah tidak. Dan kalau seandainya itu di atas normal, berarti dia harus dikarantina. Dia harus diisolasi, dia harus diperiksa lagi. Dia harus dideteksi lagi. Apakah dia benar-benar tertular virus corona ataukah tidak. Begitu pula dengan dosa yang ada di dalam diri kita. Seringkali kita tidak bisa menyelidiki dosa yang ada dalam diri kita. Olehnya itu, Raja Daud, dia berdoa kepada Tuhan. Dia meminta Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Allah yang maha tahu. Dia tahu bahwa Tuhan kita adalah dokter di atas segala dokter. Olehnya itu dia berdoa. Selidikilah aku, ya Allah. Kenalah hatiku. Ujilah pikiranku. Sehingga aku tidak berjalan serong. Nah, kenapa dia berkata demikian? Karena di dalam kehidupannya, didapati dia juga berjalan serong. Dan dia minta Tuhan untuk menyelidiki hatinya. Dan didapati bahwa ada dosa-dosa yang tersembunyi di dalam kehidupannya. Ada dosa-dosa kesayangan yang masih tersembunyi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa selayaknya Raja Daud berdoa. Kita minta Tuhan datang untuk menyelidiki hati kita. Mengenal kita, siapa kita sebenarnya. Apakah dalam kehidupan kita ini masih ada dosa-dosa yang kita tidak bisa deteksi, yang hanya Tuhan bisa deteksi itu. Kita minta Tuhan datang untuk menyelidiki kita. Sehingga semua jalan yang kita jalani itu tidak serong, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tetapi jalan yang kita akan lalui adalah jalan yang lurus, jalan yang menuntun kita kepada satu kehidupan yang kekal. Tentunya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita, Allah kita yang hebat. Karena Dia tidak mau kita tidak diselamatkan. Dia mau kita diselamatkan. Dia tidak mau kita dikarantina di dunia yang berdosa ini. Tetapi Dia mau membawa kita ke tempat di surga yang Dia telah sediakan. Bapak Ibu yang ada di rumah, Allah kita menghendaki agar kita mengetahui keadaan kita dengan benar dan mencari penyembuhan secara rohani. Hatinya merindukan agar kita dikuduskan dan dimurnikan, disucikan. Kita saat ini sementara sedang dikarantina di bumi ini. Tetapi kerinduan, pengharapan kita, suatu hari karantina ini akan berakhir. Dan ketika Yesus datang, kita akan dibawa, diangkat ke surga, keluar dari karantina yang ada di bumi ini. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara-saudara siap untuk keluar dari karantina ini? Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk pergi di tempat yang Tuhan telah siapkan? Jawaban ada pada kita sendiri. Tetapi pada saat ini saya memberikan penekanan, marilah kita sama-sama memberikan jawaban yang sama, bahwa saya sudah siap untuk keluar dari karantina yang ada di bumi ini dan masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua, dan untuk mengakhiri akan renungan di saat ini, kita semua tunduk kepala dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah di saat ini. Kami sudah mempelajari firman-Mu. Terima kasih Raja Daud memberikan pelajaran berharga bagi kami saat ini untuk berdoa kepada Tuhan. Bagaimana dia tahu bahwa Allah kita adalah Allah Maha Tahu. Allah sebagai dokter, Allah sebagai tabib yang sanggup melihat sampai ke kedalaman hati kami. Dia berdoa dan berkata, selidikilah aku ya Tuhan. Kenalah hati dan pikiranku, sehingga jalan-jalanku tidak serong berjalan di jalan Tuhan. Seringkali dosa dan pelanggaran tersembunyi di dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan menolong kami, membantu kami untuk melihat akan dosa-dosa ini. Sehingga dosa-dosa ini tidak akan tersembunyi di dalam diri kami. Tetapi kami akan tinggalkan ini semua dan berjalan di jalan yang benar yang Tuhan janjikan. Pekabaran saat ini memberikan kekuatan bagi kita semua, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, untuk mempersiapkan kehidupan kami. Kami tidak mau hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa ini, tapi kami punya kerinduan dengan kehidupan yang demikian dapat menuntun kami, dapat memberikan pengharapan bagi kami. Ketika Tuhan datang,
kami akan diangkat masuk di dalam kerajaan-Mu, hidup 1000 tahun di sana, dan hidup kekal selama-lamanya di dunia baru yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.